Kita lanjutkan dialog ya. Tadi pembahasan off air juga menarik banget. Iya, Saya mau seru ke banget. Prof. Lely ya. Prof. Lely, kalau misalnya komunikasi nih dalam kampanye akbar, apa yang disampaikan, cara mereka bertutur, artinya kan para pemilih ini menyaksikan banget nih, melihat banget dan bisa menentukan pilihannya juga karena di situ gitu kan. Tadi saya bilang kan ruang yang terbuka. Jadi komunikasi politik itu kan mencakup semuanya, bahasa tubuhnya, gesturnya tadi ya, ekspresi wajah, lirikan mata, tarikan di bibir ketika senyum, termasuk kerut kening dia ketika dengar bagaimana rakyat berbicara. Itu semuanya menceritakan tentang apa yang sebenarnya ada dalam pikirannya. Dalam komunikasi politik maka dikatakan adalah penyampaian pesan dari seseorang kepada sejumlah penerima pesan. Jadi audiennya kan yang bisa mengatur tingkah laku orang di bawah kondisi pertentangan. Jadi kalau mereka bilang, gua mau lihat dulu nih kayak si narasumber yang tadi ya di lapangan. Dia akan lihat nih waktu kampanye. Nah, karena itu saya menyayangkan ya dari kemarin ada kasus janda menjanda itu. Nah, gitu kan sudah minta maaf nih sang calon wakil, tapi diulangi lagi oleh Bang Ridwan Kamil. Itu salah satu hal yang tidak boleh terjadi ketika kampanye nanti. Lebih aman kalau dia menggunakan pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 misalnya, fakir miskin dan anak terlantar dibantu atau dipelihara oleh negara. Maka semuanya baik janda, renta, anak terlantar, fakir semuanya miskin, akan kita bantu. Ketimbang menyasar pada isu-isu yang sensitif gender gitu seperti ini. Dan itu tidak nyaman bagi para penggiat aktivis perempuan. Saya dengar tuh mereka juga ada yang WA saya, gimana nih Bu katanya, ini nggak nyaman banget kita dengar kalimat ini. Nah ini kan bisa mengurangi mengurangi simpati mereka, bahkan bisa menimbulkan antipati politik pada pasangan tersebut. Jadi mulut itu memang harus dijaga. Jadi kalau di media sosial tangan yang harus kita jaga. Ketika kampanye mulut termasuk dia membentak, ini pun akan diabadikan. Semua menjadi wartawan pada saat itu. Nah, yang kedua, misalnya kan orang ada asumsi nih, Bang Ridwan Kamil setelah jadi abang di Jakarta, kan katanya Jawa Barat banget gitu kan. Ada pertanyaan, kalau seandainya bisa muncul kata mereka, Bu, kalau seandainya dia jadi gubernur, ada pertandingan antara Persib sama Persija, gimana ceritanya? Mana yang bodoh siapa gitu kan? Nah, jangan sampai itu muncul tuh kalimat tentang yang bisa mengkonfrontasikan sesuatu yang benar-benar harus hati-hati. Harus hati-hati, jangan muncul kalimat-kalimat yang bakal menjadi pertanyaan berkelanjutan atau berkepanjangan. Karena pesan politik itu kan bisa berantai pesannya. Berantainya bukan hanya di bahasa verbal, tapi bahasa non verbal, di media sosial dan seterusnya. Pasangan yang lain juga saya sarankan pada Dharma Pangrikun kalau mau menarik simpati, bilang loh saya waktu calon sudah didukung oleh sekian ribu KTP, sekian juta KTP. Maka saya akan menyatakan yang kemarin memberikan KTP kepada saya, jangan lagi bicara soal pandemi atau COVID gitu. Jangan konsisten di sana. Ini kesempatan untuk menarik simpati masyarakat. Demikian juga Mas Pramono Anung sama Bang Rano. Jadi dia kan sudah punya identifikasi diri nih Bang Ranonya. Mas Pram lebih dinaikkan lagi. Tuh survei terakhir udah mulai naik. Nah, kita ke Prof, adakah data yang bisa mempresentasikan apakah pengaruh dari kampanye akbar secara konvensional ya, kampanye akbar akhir ini dengan narasi-narasi politik itu persentasenya untuk mempengaruhi swing voter yang masih bingung memilih berapa persen, Prof? Ini pertanyaan yang harus disurvei nih. Kemarin undangannya nggak ada tugas untuk secara umum mungkin ya. Iya, jawab aja. Perspektif aja ya. Jadi menurut saya tutur kata tadi itu ya, tutur kata dari pasangan-pasangan calon ini akan sangat menentukan gitu ya. Mengundang simpati atau tidak, mensugesti atau tidak gitu ya, meyakinkan atau tidak audiens atau para pemilih di Jakarta. Ini penting gitu ya. Tentu tutur kata tadi dikaitkan dengan tusinya, tugas pokok fungsinya sebagai eksekutor karena bidangnya eksekutif. Jadi ini pilkada itu hanya sebetulnya kedudukannya sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah, berarti eksekutif. Lah, mampukah dia mengeksekusi program-program? Itu yang disampaikan terakhir kemarin. Jadi nggak usah flamboyan, fokus saja kepada itu, nggak usah yang normatif-normatif. Jadi saya sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah ingin mengeksekusi program-program yang sangat dibutuhkan oleh Jakarta,
yang akan Jakarta ini berubah menjadi kota kota bisnis global. Nah, maka ini yang kita persiapkan untuk 5 tahun ke depan. Apa kan gitu. Nah, itu yang ingin didengarkan secara sederhana oleh masyarakat. Jadi tidak perlu apa tadi janda-janda disebut gitu loh. Nggak usah gender bias. Jangan bikin miskom gitu ya, bias ya. Jangan menimbulkan perdebatan, apalagi sesuatu yang abstrak, normatif dan sebagainya. Sudah kembali ke fungsinya sebagai eksekutor. Gitu. Baik, kita sama-sama nantikan ya, Prof Wiwi, Prof Lely, kita sama-sama menantikan bagaimana komunikasi yang akan disampaikan para paslon dalam kampanye Akbar. Terima kasih, mudah-mudahan juga paslon-paslon ini nonton ya, supaya saran Prof Wiwi, Prof Lely didengarkan sebelum ke kampanye. Terima kasih, Prof Wiwi. Terima kasih.